Dalam sesi tanya-jawab, calon Gubernur Jawa Timur, Luluk Nur Hamidah mempertanyakan soal data penerima, pembagian, dan pendistribuan kepada Tri Risma Harini dan Khofifa Indar Parawansa. Segmen 4 ini adalah debat terbuka dari calon Gubernur Jawa Timur dengan saling bertanya, saling menjawab, dan saling menanggapi. Dan di mana Bapak Ibu hadirin, setiap calon gubernur nantinya akan memilih ikon yang ada di layar, dan ini adalah ikon-ikon pariwisata yang ada di Jawa Timur. Terdapat 8 subtema nantinya, dan pertanyaan yang nanti akan ditujukan kepada calon gubernur lain harus dengan tema atau subtema yang sudah dipilih di ikon tersebut. Untuk waktu bertanya 30 detik, menjawab 1,5 menit, dan saling merespon dan menanggapi adalah 1 menit. Dan selain itu, Bapak dan Ibu para paslon kami himbau jika nanti saat bertanya maupun menanggapi, menjawab dan juga merespon ada penggunaan singkatan maupun istilah yang tidak umum, langsung dijelaskan saat itu juga. Sehingga semuanya baik para paslon maupun hadirin dan pemirsa dapat mengerti apa singkatan itu dan istilah tersebut. Untuk itu, sesi ini akan kami mulai. Kami mohon kepada para calon gubernur untuk menuju podiumnya masing-masing. Silakan para calon gubernur. Calon gubernur nomor urut 2, Ibu Hovifah. Calon gubernur untuk ke podium. Kami akan mulai sesi debat terbuka pada malam hari ini. Kesempatan pertama kami berikan kepada Cagup nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada Cagup nomor urut 1. Cagup nomor urut 2 silahkan memilih ikon yang ada di layar. Kita akan lihat bersama, silahkan ada 8 ikon dipilih. Cagup nomor urut 2. Gunung Bromo. Gunung Bromo, baik Cagup nomor urut 2 memilih ikon Gunung Bromo. Kita akan lihat ada subtema apa di balik ikon Gunung Bromo. Adalah subtema partisipasi publik dan pemberdayaan masyarakat. Cagup nomor urut 2 harus memberikan pertanyaan sesuai dengan subtema tersebut. Dan Anda bertanya kepada Cagup nomor urut 1, waktu Anda hanya 30 detik dan dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Ya, terima kasih bahwa Jawa Timur ini keberagaman, heterogenitas, dan bottom up participation masyarakat Jawa Timur luar biasa. Oleh karena itu, elemen-elemen yang menjadi penguat pada suksesnya pembangunan di Jawa Timur, termasuk penyelesaian masalahnya, ini perlu mendapatkan penanganan secara seimbang. Oleh karena itu, kepada paslon nomor urut 1, mohon bisa memberikan pendapat bagaimana penguatan itu menjadi produktif. Baik, waktu Anda habis. Silakan Cagup nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Keberagaman itu selalu memiliki 2 dimensi. Yang satu adalah kekuatan untuk membangun, dan yang kedua adalah kekuatan yang bisa juga destruktif. Nah, maka titik temunya adalah bagaimana kita bisa melakukan manajemen konflik dan juga mengurangi resiko-resiko karena adanya keberbedaan kepentingan dan juga karena memang kepentingan yang berbeda dari kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Nah, penting untuk bisa pastikan bahwa Jawa Timur ini adalah multi etnis, kemudian juga multi agama, kemudian juga multi budaya, bahkan multi bahasa. Oleh karena itu tidak mungkin Jawa Timur kemudian kita kelola dengan cara yang sangat eksklusif, hanya mementingkan kelompok tertentu, kemudian juga golongan tertentu, apalagi tim ses yang tertentu, dan kemudian dari kelompok-kelompok yang sangat dekat dengan gubernur. Oleh karena itu kita akan pastikan bahwa ruang-ruang partisipasi publik itu harus kita galakkan dan kita kuatkan, dan memastikan bahwa APBD Jawa Timur harus menguatkan sektor-sektor pemberdayaan masyarakat, termasuk kelompok perempuan, kelompok etnis yang berbeda, kelompok-kelompok adat, dan bahkan kelompok-kelompok pemuda dan kelompok-kelompok lain yang selama ini termarginalkan. Oleh karena itu Jawa Timur hanya kuat kalau kita menghargai keberbedaan, namun manajemen keberbedaan itu harus kita utamakan, karena itulah yang akan membuat Jawa Timur maju dan juga sejahtera. Waktu Anda masih ada, Ibu. Waktu Anda masih ada. Baik, waktu cukup, dan selanjutnya akan saya berikan kesempatan bagi Cagup nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban tadi. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Ya, penggunaan APBD semaksimal mungkin untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat itu menjadi poin penting dalam setiap membahas APBD Pemprov Jawa Timur.
Oleh karena itu setiap musrenbang semua elemen akan kita libatkan untuk bisa memberikan masukan-masukan strategis sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dasar mereka. Oleh karena itu kita berharap bahwa apa yang sudah dimulai dari Musrenbang Des, kecamatan, kabupaten, kota sampai kepada Musrenbang provinsi, ini adalah area untuk mempertemukan partisipasi masyarakat secara substantif supaya terakomodir di dalam APBD Provinsi Jawa Timur. Nah, bagaimana kemudian partisipasi publik semua dilibatkan? Semua elemen dilibatkan, perguruan tinggi dilibatkan, nelayan, petani, disabilitas, perempuan, semua dilibatkan. Harapannya adalah inilah forum di mana kita membangun keadilan. Waktu Anda telah habis. Selanjutnya saya berikan waktu kepada Cagup nomor urut 3 untuk merespon tadi jawaban dari Cagup 2 dan juga Cagup 1. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Yang pertama adalah saat kita melibatkan partisipasi masyarakat, itu harus dimulai sejak perencanaan, bukan hanya usulan program, tapi juga sampai kepada bagaimana keinginan mereka yang sebenarnya, sehingga kita tahu apa passion mereka, apa yang mereka benar-benar inginkan, itu bisa terjawab dan bisa diterjemahkan di dalam program-program pemerintah provinsi. Karena itu kita tidak perlu membuat sesuatu yang formal. Kita bisa langsung datang ke masyarakat dan kemudian kita menanyakan apa kebutuhan yang ada di masyarakat dan kemudian kita selesaikan bersama-sama dengan masyarakat dan melakukan pengawasan bersama-sama di dalam setiap pelaksanaan maupun pengendalian tersebut. Baik, waktu Anda masih ada? Baik, waktu cukup dan selanjutnya. Baik Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, kita selanjutnya persilakan untuk Cagup nomor urut 3 untuk bisa memberikan pertanyaan kepada Cagup nomor urut 2. Terlebih dahulu Anda memilih ikon pariwisata yang ada di layar. Silakan Anda memilih untuk subtema yang nanti akan Anda lemparkan. Taman Nasional Baluran. Baik, silakan. Kita akan lihat bersama apakah dan apa yang didapatkan untuk subtema budaya dan birokrasi modern. Silakan, waktu Anda untuk bertanya adalah 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa seorang birokrat itu adalah abdi masyarakat sesuai sumpahnya. Bagaimana mereka bisa mengukur apa yang terjadi di masyarakat dan apa yang dirasakan oleh masyarakat, dan itu tercermin di dalam proses pelaksanaan pembangunan yang ada setiap tahunnya. Masih ada waktu? Cukup? Baik, cukup. Kita kemudian beralih ke Cagup nomor urut 2. Silakan Anda menjawab pertanyaannya. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Kami ingin menyampaikan bahwa semua harus berdasarkan standar operational procedures. Semua punya indikator-indikator. Jikalau kami kembali ingin menyampaikan standar pelayanan minimum Pemprov Jawa Timur sangat tinggi. Kita mencapai 98,43%. Itu artinya bahwa terukur. Dari mulai staf, kepala-kepala UPT sampai kemudian kepala-kepala dinas sampai dengan stekda. Kalau kita menggunakan standar pelayanan minimum dan itu terukur, maka sesungguhnya kita masih akan menggunakan spam lapor. Spam lapor, masyarakat boleh menyampaikan kendala-kendala di lapangan dan kemudian kita menyiapkan banyak platform, banyak aplikasi. Misalnya sekarang kalau masyarakat Jawa Timur menemukan ada jalan-jalan berlubang, mereka bisa menyampaikan kalau itu jalan Pemprov 1 kali 24 jam, saya ingin pastikan itu akan bisa diatasi. Oleh karena itu spam lapor menjadi bagian yang sangat penting, platform-platform juga menjadi bagian yang sangat penting, sehingga digital ecosystem di dalam memberikan layanan publik dan termasuk feedback masyarakat bisa kita tangani relatif lebih cepat dan terukur. Oleh karena itu apa yang kita lakukan kita akan terus berbenah. Waktu habis. RP kita juga waktu sangat habis. tinggi. Kita beralih ke
calon gubernur nomor urut 3, Anda menanggapi jawaban. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara, silakan. Terima kasih. Jadi saya banyak berkeliling di Jawa Timur. Banyak di beberapa wilayah mereka kekeringan, mereka membutuhkan air, namun tidak ada siapapun yang datang. Yang kedua, para petani mengeluh tidak adanya pupuk di lapangan dan tidak ada siapapun yang menangani. Para penderita sakit saat dia kena sakit kanker, di mana setiap bulan dia harus kemo, dia harus pergi ke Surabaya yang biayanya cukup mahal. Tidak ada yang mendengarkan itu. Pertanyaannya, di manakah birokrasinya? Kemudian yang kedua adalah bagaimana saat kita merasakan penderitaan rakyat itu di dalam penderitaan kita seluruhnya, mulai birokrasi sampai pimpinan yang tertinggi. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Kita ke Cagup nomor urut 1, silakan Anda merespon jawaban dari Cagup nomor urut 3 dan 2. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara, silakan. Ya, terima kasih. Bagi saya itu pemerintahan, birokrasi dan kepemimpinan itu akan dilihat dari sebuah ketulusan. Jadi kalau pemimpin dan birokrasi itu tulus, maka dia pasti akan memberikan respon yang sangat cepat, tepat, dan kemudian sat-set. Nah itu penting. Ada banyak kasus di Jawa Timur ini, salah satu contohnya di mana ada kiai bahkan yang cerita ada kasus pencemaran limbah industri di Beji Pasuruan. Bertahun-tahun ternyata tidak ada yang merespon. Bagaimana kemudian ada solusinya? Maka kalau menurut saya penting kemudian kita bisa mengadres isu-isu yang seperti ini dengan menghadirkan inovasi bukan hanya dengan teknologi tetapi juga dengan ketenagakerjaan, dengan kesiapsiagaan dan juga birokrasi yang 24 jam bekerja dan 7 hari juga bekerja dengan hati dan penuh dengan cinta kepada rakyatnya. Saya kira itu yang sedang krisis di Jawa Timur ini. Ya. Masih ada waktu? Cukup? Ya. Baik, silakan Cia. Baik, selanjutnya akan kami berikan kesempatan kepada Cagup nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada Cagup nomor urut 3. Untuk itu, mari kita saksikan ikon yang masih tersisa untuk dipilih, silahkan. Saya akan pilih Kawah Ijen. Baik, yang dipilih adalah Kawah Ijen dan kita akan melihat subtema apa di balik logo Kawah Ijen. Silahkan, subtema yang akan menjadi dasar pertanyaan adalah mitigasi bencana dan bantuan sosial yang berkeadilan. Pertanyaan harus sesuai dengan subtema tersebut dan waktu Anda bertanya kepada Cagup nomor urut 3 adalah 30 detik dimulai saat Anda berbicara, silahkan. Ya, terima kasih. Saya mengajukan pertanyaan Nun Sewu ya Ibu Risma. Ibu Risma ini punya pengalaman sebagai Menteri Sosial. Tetapi kita sering masih mendengar bahwa ada persoalan-persoalan yang terkait dengan keadilan para penerima bantuan. Karena pernah ada satu masa ketika data itu kemudian dikembalikan kepada data lama, sementara data yang diajukan dari desa itu udah ada. Apa yang langkah yang terbaik yang harus Ibu lakukan untuk keadilan penerima bansos ini? Ya. Baik, waktu Anda masih ada, cukup? Baik, dan selanjutnya Cagup nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Ya, dimulai saat Anda berbicara, silahkan. Ya, saat saya menjadi Menteri Sosial, untuk data bantuan sosial kami mendapatkan nilai 100 dan 98 dari KPK. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa mitigasi bencana memang harus dilakukan. Wilayah pantai selatan Jawa Timur itu sangat rentan karena dia di sana ada sesar dan juga gunung berapi. Karena itu yang perlu dilakukan adalah bagaimana mengedukasi masyarakat untuk kalau saat terjadi bencana dan menyiapkan. Kita sudah punya lumbung-lumbung sosial di mana di situ ada tenda, di situ ada alat-alat untuk dia bisa berfungsi air, mencari air bersih dan sebagainya. Juga menyiapkan kampung siaga bencana di mana masyarakat di situ diajarkan bagaimana kalau terjadi misalkan tsunami, mereka harus lari kemana. Maka di situ disiapkanlah lumbung-lumbung yang bisa untuk menghidupi selama 1 minggu. Dan itu sudah saya lakukan saat saya menjadi Menteri Sosial.
hanya di Jawa Timur perlu diperbanyak karena wilayahnya sangat jauh dari pusat kota maupun dari Surabaya. Karena itu di desa-desa itu perlu disiapkan lumbung-lumbung untuk kalau terjadi bencana. Baik, waktu Anda habis dan selanjutnya kepada Cagup nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban tadi. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Iya, terima kasih. Persoalan yang terkait dengan bantuan sosial dan juga bantuan bencana ini kan masih complicated sampai sekarang. Saya ketemu dengan beberapa kepala desa, bahkan mereka pernah, ini pertanyaan saya tadi Bu ya. Mereka bilang pada saat di mana bansos itu harus dibagi, mereka kalau perlu itu harus minggir dari desa karena takut dikeroyok oleh warganya. Kenapa? Karena tidak sinkronnya antara data dan kemudian juga siapa yang kemudian berhak untuk menerima bantuan dan ada kondisi yang antara gap. Nah, ini yang menurut saya penting untuk satu data Jawa Timur. Maka kita akan menggunakan data yang benar-benar berbasis dari desa untuk mendapatkan akurasi data, validasi data, sehingga siapa yang menerima dan siapa yang dan tidak berhak menerima itu benar-benar bisa akurat. Disitulah keadilan itu akan terjadi. Ya. Baik, waktu Anda masih ada 14-13 detik, sudah selesai? Ya, terima kasih. Baik, waktu cukup dan selanjutnya akan saya berikan waktu kepada Cagup nomor urut 2 untuk merespon tadi jawaban dari Cagup nomor urut 3 dan 1. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih bahwa Jawa Timur adalah ring of fire. Jawa Timur ini memiliki 5 area yang harus dimitigasi secara signifikan. Ada banjir di dalamnya, ada karhutla di dalamnya, ada puting beliung di dalamnya. Nah, terkait dengan puting beliung, BMKG pun tidak bisa melakukan mitigasi jauh jam, bukan jauh hari. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua betapa pentingnya membangun kesadaran masyarakat secara kolektif untuk mengurangi vegetasi supaya tidak terjadi longsor. Karena longsor ini termasuk 4 terbesar bencana alam yang terjadi di Jawa Timur. Kita melakukan mitigasi melalui aeroseeding. Aeroseeding ini sesuatu yang jarang dilakukan oleh provinsi lain. Kita harus mendapatkan bantuan pesawat dari KSAU karena kita ingin tabur benih dari atas bukit-bukit yang terjal. Baik, waktu Anda telah habis. Terima kasih, silakan kembali ke tempat duduk dan kami berikan waktu bagi para pendukung untuk memberikan tepuk tangan dan dukungannya yang paling meriah. Silakan para Cagup untuk kembali duduk. Baik, sekali lagi boleh berikan semangat untuk masing-masing pasangan calon. Dan inilah akhir ya dari segmen kali ini dan selanjutnya masih akan debat terbuka namun antara calon wakil gubernur Jawa Timur. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam debat publik Pilgub Jatim 2024 kedua.